Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen resiko di rumah sakit. Kali ini, kami memilih Rumah Sakit Universitas 11 Maret Surakarta. Ini adalah tim kami: Andini, Az-Zahroh, Dionisif, Heida, Linda, Novelia, Niko, dan Susan. Rumah Sakit Universitas 11 Maret atau disingkat UNS secara resmi mendapatkan izin operasional dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Tipe C berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo nomor 445-8426-6-2016 tanggal 28 Juni 2016. Rumah Sakit UNS membuka layanan rawat inap dengan kapasitas 60 pasien yang akan ditambah kapasitasnya seiring dengan ketersediaan sumber daya pendukung pelayanan. Sebanyak 10 poliklinik spesialis mulai beroperasi. Selain itu, juga dibuka fasilitas instalasi gawat darurat atau IGD beserta laboratorium yang buka selama 24 jam. Rumah sakit. Rumah sakit itu sendiri sebagai sebuah industri di bidang kesehatan yang memiliki karakteristik serba padat, yaitu padat karya, padat modal, padat teknologi, dan padat regulasi. Untuk itu, menjamin kesehatan pasien dan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, rumah sakit perlu menganalisis upaya manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri adalah upaya menganalisis sistem yang ada terhadap potensi kesalahan untuk mencegah terjadinya insiden. Nah, langkah-langkah dalam menentukan manajemen risiko adalah yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, menyusun prioritas risiko, dan yang ketiga, menganalisis dan mengurangi potensi risiko. Yang pertama, risiko pelayanan. Kesalahan yang dilakukan petugas kesehatan dalam hal mendiagnosa, pengambilan dan pemberian obat, pemberian informasi, serta banyaknya fasilitas yang tidak sebanding dengan pasien yang datang. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, terkait BPJS yang disebabkan karena pembayaran kepada rumah sakit sering terlambat, sedangkan rumah sakit memerlukan biaya operasional tiap harinya agar dapat memberikan pelayanan dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu keamanan data rekam medis. Data rekam medis pasien yang berbentuk arsip kertas dapat hilang dan susah dicari. Sedangkan untuk sistem yang terkomputerisasi ada kemungkinan pencurian dan penyalahgunaan data oleh hacker. Nah, sebelum menyusun risiko, sebaiknya kita mengetahui terkait bobot atau skala risiko. Nah, berikut disajikan tabel skala risiko yang dapat terjadi. Di situ ada skala dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Kemudian terdapat probabilitas yang hampir tidak mungkin terjadi sampai probabilitas yang sangat sering terjadi atau sangat tinggi. Dan dari skala dan probabilitas yang tertulis ada dampak yang akan terjadi dari skala dan probabilitas yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, bobot resiko dilihat dalam pelayanan pasien rumah sakit. Hampir pasti terjadi karena pelayanan rumah sakit adalah prioritas utama yang harus diperhatikan.
karena menyangkut keselamatan pasien dan berdampak pada kesuksesan proyek rumah sakit. Hal ini memiliki bobot 5. Kemudian yang kedua, bobot resiko dilihat dalam kebijakan pemerintah. Mungkin tidak terjadi karena dampaknya sedang pada biaya yang memerlukan tambahan untuk tetap bisa beroperasional. Sedangkan pada waktu dan kualitas tertentu, terdapat beberapa fungsi yang tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini memiliki bobot 3. Kemudian yang ketiga, bobot resiko dilihat dalam keamanan data rekam medis. Sangat mungkin terjadi karena dampaknya substansial pada biaya tambahan yang signifikan untuk membuat sistem komputer dan merekrut staf IT. Untuk waktu akan terjadi kegagalan yang memenuhi deadline dan pada kualitas, yaitu kegagalan memenuhi kebutuhan stakeholder rumah sakit. Hal ini memiliki bobot 4. Sehingga dari urutan prioritas sebelum ini terdapat 3 prioritas. Yang pertama, prioritas dalam hal resiko pelayanan. Yang kedua, prioritas untuk keamanan data rekam medis. Dan yang ketiga, prioritas dalam hal kebijakan pemerintah. Nah, setelah menentukan urutan prioritas, kita harus terdapat pencegahan. Yang pertama, pencegahan dalam pelayanan risiko. Kita bisa membuat standar operasional prosedur atau SOP pada pelayanan, kemudian kita bisa menerapkan prosedur mutu dalam operasional rumah sakit, kemudian kita bisa menambah jumlah fasilitas rumah sakit yang harus sebanding dengan jumlah pasien. Yang kedua, pencegahan terhadap keamanan data rekam medis. Yang pertama, kita bisa membuat sistem terkomputerisasi untuk mempercepat proses pelayanan rumah sakit. Yang kedua, kita harus menghindari resiko kerusakan fisik pada berkas. Kemudian yang ketiga, kita dapat meminimalisir penggunaan kertas dan ruang penyimpanan berkas, serta kita dapat merekrut staf ahli IT. Kemudian yang ketiga, pencegahan dalam kebijakan pemerintah. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat kebijakan bahwa tidak semua dokter di rumah sakit melayani dan menangani pasien dengan BPJS, namun hanya beberapa untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan, sehingga kegiatan operasional rumah sakit berjalan baik dan pelayanan dapat dilakukan secara maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.